Halo semuanya. Selamat datang di Bahas Film. Di video ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Anna. Dirilis pada tahun 2019, film ini berkisah tentang seorang wanita yang mencari kebebasan dan perlindungan. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Kisah dimulai di Moskow, Rusia. Diperlihatkan beberapa agen CIA yang penyamarannya terbongkar, dan ditangkap oleh agen KGB Rusia. Kepala mereka pun dipenggal dan dikirim dalam bentuk paket kepada agen CIA, sebagai bentuk peringatan terhadap agen KGB Rusia. Scene berpindah 5 tahun kemudian. Terlihat seorang pria yang masuk ke sebuah pasar tradisional. Di tengah perjalanan, pria tersebut melihat seorang wanita cantik. Tepat sekali. Inilah pemeran utama kita, Anna. Di tengah pembicaraan mereka diketahui bahwa pria tersebut adalah seorang pencari bintang model. Ia hendak menawarkan Anna untuk menjadi model yang akan dibawa ke Paris. Singkat cerita, Anna kini menjadi seorang model yang terkenal. Ia diundang pada sebuah acara besar. Di sini ia berkenalan dengan pria yang bernama Oleg Vilenkov. Kita sebut saja Bang Oleg. Setelah beberapa bulan, Anna dan Bang Oleg kini memiliki hubungan yang dekat. Namun Bang Oleg curiga kepada Anna yang selalu menolak diajak papap skidip. Ia pun bertanya kepada Anna. Kiss me again. Am I a toy? No, of course you're not. Anna pun mengatakan alasannya, karena ia belum mengetahui latar belakang Bang Oleg yang sebenarnya. What is your job? What do you do? I'm afraid you're... Bang Oleg yang terlanjur sayang sama Anna. Sayang atau ngaceng? Kita lanjut. Ia pun berkata jujur kepada Anna bahwa sebenarnya ia membantu negara-negara konflik untuk mengirim obat-obatan, makanan dan kebutuhan lainnya. Yang mengejutkannya lagi, ternyata Bang Oleg juga mengirimkan senjata dengan alasan untuk mempertahankan kebebasan negara konflik tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Bang Oleg tentang latar belakangnya, Anna pun mau diajak papap skidip, namun sebelum itu ia izin ke toilet sebentar. Di toilet terlihat Anna melepas sebuah alat perekam. Lalu ia keluar, dan... sekali lagi. Nice. Scene lalu berpindah ke 3 tahun sebelum kejadian. Terlihat Anna sedang bercocok tanam dengan lelaki yang sepertinya tidak ia sukai. Hal itu terlihat jelas karena ia tidak menikmati momen tersebut. Lelaki itu bernama Peter. Usai kegiatan bercocok tanam, Anna hendak mendaftar di Angkatan Laut Rusia. Namun ia malah diremehkan oleh Peter dan terjadilah pertengkaran. Suatu malam, Anna terjebak di rencana jahat Peter dan teman-temannya, yang memeras lelaki tua Amerika untuk memberikan uang di rekeningnya. Amerika. Tiba-tiba, mobil polisi lewat. Terjadi baku tembak dan kejar-kejaran. Di tengah kejar-kejaran tersebut mobil Peter dan Anna terbalik. Beruntung mereka masih bisa selamat. Mereka pun bergegas pergi ke rumah, mempersiapkan diri untuk kabur. Setibanya mereka di rumah, ada seorang pria yang sudah menunggu di dalam rumah. Pria tersebut bernama Alex. Anna Polyatova. Tidak lama kemudian, Alex langsung menembak Peter. Maksud dari kedatangan Alex, ia ingin bertanya kepada Anna alasannya untuk mendaftar di Angkatan Laut. Anna pun menjawab, bahwa ia ingin keluar dari kehidupannya yang suram. Di sini ternyata Alex tertarik dengan latar belakangnya Anna, yakni, anak seorang anggota militer.
Ia pun menawari Anna pekerjaan. I'm offering you a fresh start. 1 year's military training it holds. In 5 years you're free to go. Don't like Anna any of sempat the menolak dan proposals. mencoba bunuh diri. Tapi Alex meyakinkan Anna, ia pun berubah pikiran, dan menerima tawaran tersebut. Scene lalu berpindah ke 3 tahun kemudian. Terlihat Anna sedang diinterogasi oleh agen CIA, yang bernama Lenny Miller. Anna diinterogasi mengenai kematian Bang Oleg tadi. Namun di sini Anna dengan tenangnya mengelak dan ia berhasil membuat agen tersebut percaya. I'll see you around. 6 bulan sebelumnya, diperlihatkan Alex dan Anna yang menghadap atasan Alex yang bernama Olga. Dengan membawa berkas-berkas dari Anna, Alex pun berharap agar Olga bisa memperkerjakan Anna untuk menjadi agen KGB. Tapi di sini Olga tidak yakin terhadap Anna, karena ia tidak berpendidikan dan seorang pecandu. Alex pun menjelaskan pada masa pelatihan, nilai Anna lah yang tertinggi. Tapi langsung dibantah Olga dengan berkata, jika KGB butuh seorang yang cerdas, cepat, dan tepat. Di sela obrolan mereka ada sebuah jawaban dari mulut Anna yang membuat Olga tertarik pada Anna. Ia pun merekrut Anna sebagai agen dalam masa percobaan. Dalam misi percobaannya, Anna diberi foto dan sebuah pistol. Dengan misi membunuh seorang pria dan mengambil ponsel pria tersebut dalam waktu 5 menit. Lalu ia pun masuk ke sebuah restoran, dan mencari targetnya. Tanpa menunggu lama ia langsung menembak pria tersebut. Namun tidak diduga, ternyata pistol yang diberikan kepada Anna tidak memiliki peluru. Secara langsung, semua pengawal pria itu pun menyerang Anna. Dan terjadilah perkelahian yang sangat epik. Dengan hebatnya, Anna berhasil membunuh pria tersebut dan semua pengawalnya. Lalu ia mengambil ponsel pria itu, dan bergegas keluar. Sesampainya di luar, Anna ditinggalkan oleh mobil yang akan menjemputnya, karena ia melewati batas waktu yang ditentukan. Anna pun pergi ke kantor KGB, dan menyerahkan ponsel yang berhasil dia ambil dalam misi. Olga pun langsung menyinggungnya, bahwa ia diberi waktu 5 menit, malah balik 5 jam. Lalu Anna menjelaskan alasan mengapa ia terlambat. Karena pistol yang diberikan kepadanya ternyata kosong, dan ia menganggap Olga menjebaknya. Di sini Olga pun bercerita, kenapa kakinya sampai setengah pincang. Dulu waktu ia masih di militer, ia terjebak salju selama 3 hari, karena kakinya menginjak sebuah perangkap beruang. Sesampainya ia di camp, instrukturnya malah memberikan ia sebuah obeng dan berkata, masalah tidak pernah memberi peringatan. Setelah mendengar cerita dari Olga, Anna pun mengerti apa yang dimaksud Olga. Lalu Olga mengantar Anna ke sebuah apartemen baru. Thank you. Diperlihatkan juga seorang pria pencari model, yang diceritakan di awal ternyata sudah sangat dipersiapkan oleh agen KGB agar ia bertemu Anna. Untuk misi selanjutnya yaitu membunuh Bang Oleg. Di sini juga diperlihatkan, bagaimana Anna melarikan diri setelah membunuh Bang Oleg. Setelah misi membunuh Bang Oleg berhasil, Alex pun datang ke apartemen Anna. Di sini mereka melakukan esek-esek yang sangat dahsyat. Fokus dan tahan. Kita lanjut. Keesokan harinya, mereka pergi ke petinggi KGB, yaitu Vasiliev. Dengan tujuan mengangkat Anna agar menjadi anggota sah KGB. Di sini, Anna baru mengetahui jika ia tidak bisa keluar dari KGB, dan harus selamanya menjadi agen. Hanya ada satu cara keluar, yaitu mati. No, sir. So don't play with me. Sebenarnya Anna tidak mau selamanya menjadi agen, ia pun berpikir cara agar bisa keluar dari KGB.
Misi selanjutnya, diplomat Jerman. Anna menyamar sebagai wanita bayaran dan ia diperintahkan untuk mengambil koper, dokumen, dan sidik jari diplomat tersebut. Anna lalu pergi ke kamar diplomat itu dan melakukan misi dengan cepat. Lalu memberikan apa yang harus ia bawa. Sayangnya ia lupa satu hal, yaitu sidik jari diplomat tadi. Di sini juga Olga melihat bahwa jam tangan yang dipakai Anna ketinggalan. Tentu saja Anna diperintahkan balik untuk memotong jari diplomat itu. Lalu ia kembali, dengan sedikit kesal ia berkata kepada Olga bahwa ia lelah dengan pekerjaannya itu. Can I go to bed now? Is there anyone else you need me to kill me? Olga pun memberikan libur selama 1 minggu kepada Anna. 1 week, no more. Usai berlibur, Anna terlihat lebih santai dan bahagia, tapi, ia harus langsung kembali bekerja. Ia melakukan banyak misi dan menyelesaikannya dengan baik, begitu juga karirnya sebagai model. Setelah sekian lama di Paris, akhirnya Anna akan balik ke Moskow untuk bertemu dengan Vasiliev. Di sini Vasiliev memberitahu Anna, bahwa nantinya Anna akan diberi gelar dan pensiun kepada ahli warisnya, jika ia sudah tidak bekerja lagi. Tiba-tiba, Anna langsung menembak kepala bosnya itu. Mate. 6 bulan sebelumnya, saat Anna membunuh diplomat Jerman, Anna masuk dalam jebakan CIA. Ternyata selama ini ia sudah diawasi oleh Miller dan rekan-rekannya. Anna pun diberi 2 pilihan. Dilenyapkan, atau bekerja sama dengan CIA. Setelah melewati perundingan, Anna pun sepakat untuk bekerja sama dengan CIA, dengan harapan ia akan memperoleh kebebasan dan perlindungan. Di sini juga Anna bertanya kepada Miller, bagaimana ia bisa curiga kepada Anna. Miller menjawab bahwa ia memperhatikan Anna dari cara ia membawa tas. Inilah alasan, mengapa Anna terlihat sangat stres setelah melakukan misi ini. Saat berlibur, ternyata juga, Anna bertemu dengan Miller yang mengawasinya. Malamnya, Anna mengajak Miller untuk bercocok tanam. Mereka pun terlihat rutin melakukan kegiatan tersebut. Keesokannya, Miller memberitahu Anna, sesampainya di Moskow dia harus melakukan misi, yaitu membunuh Vasiliev. Miller juga bercerita, kalau dulu CIA dan KGB memiliki hubungan yang cukup baik. Namun semua berubah saat Vasiliev diangkat menjadi direktur KGB. Anna pun heran, dan bertanya kepada Miller, kenapa tidak meminta agen CIA melakukannya. Ternyata Miller masih trauma atas kejadian 5 tahun yang lalu, beberapa agennya mati dalam pengawasannya, seperti yang diceritakan di awal film. Dan ia tidak mau hal itu terjadi lagi. Setelah mendengar cerita dari Miller, Anna pun menyetujuinya, dengan syarat agar ia bisa memperoleh kebebasan dan perlindungan dari CIA. Lalu kejadian Anna membunuh Vasiliev pun terjadi. Di sini ia juga membius Alex, dan mengcopy data dari laptop Vasiliev. Alex yang ada pada pengaruh BIOS, berusaha untuk menekan tombol alarm, yang ada di bawah meja Vasiliev. Anna yang akan melarikan diri, terhalang oleh keamanan KGB. Tapi ia berhasil lolos dari tempat tersebut. Miller yang menunggu Anna, tidak melihat Anna keluar. Ia berpikir Anna telah mengkhianatinya. Lalu ia pergi menemui teman Anna, untuk mendapatkan informasi. Di kantor, Miller diberi selamat atas keberhasilan misinya oleh rekan-rekannya. Tetapi ia masih mengkhawatirkan Anna. Tiba-tiba ia mendapat pesan dari Anna, untuk menemuinya di taman. Miller pun pergi dengan beberapa agen, karena ia takut pesan itu adalah jebakan. Sesampainya di sana, sudah ada Alex dan anggota KGB di taman yang sama. Tiba-tiba, Anna pun datang dan mencium Alex. Lalu ia pun mencium Miller, yang membuat mereka berdua heran. Di sini Anna berpamit, untuk selamanya. Ia pun mengembalikan apa yang ia ambil dari KGB kepada Alex. Dan apa yang ia curi dari CIA kepada Miller. Dengan ini, Anna berharap semua akan kembali normal. Ia juga meminta agar mereka berpisah sebagai teman dan ia hanya ingin bebas. Singkat cerita, mereka pun sepakat.
Sebelum pergi, Anna sempat mengatakan bahwa hanya merekalah keluarganya. Olga yang berada di ruang pemantauan, tidak terima dengan kesepakatan tersebut. Ia pun keluar mengikuti Anna, lalu menembaknya. Alex dan Miller pun saling menodongkan pistol. Tapi mereka ditarik mundur oleh pasukan masing-masing. 3 bulan sebelumnya, pada waktu Anna melakukan misi pembunuhan diplomat Jerman, Olga mengetahui bahwa ia dicegat oleh agen CIA. Hal ini dia tahu dari tangan Anna yang memiliki bekas borgol dan jamnya yang ketinggalan. Anna pun mengakuinya, dan ia berkata bahwa CIA ingin membunuh Vasiliev. Di sini Olga pun bertanya kepada Anna, apa yang paling ia inginkan? Anna pun menjawab, kebebasan. Lalu ia berkata kepada Anna, turuti perintahnya, dan pegang janjinya. Ternyata pada saat Anna membunuh Vasiliev, Olga lah yang menunggunya di luar. Berlanjut kejadian di taman, ternyata Anna masih hidup. Ia menggantikan dirinya dengan mayat yang mirip seperti dirinya. Alex dan Miller menganggap kalau itu benar-benar Anna. Anna kemudian kabur dari sebuah gorong-gorong, melepaskan jaket anti pelurunya dan berganti pakaian. Kini Olga telah menjadi direktur utama KGB. Di sana ia melihat sebuah pesan dari Anna, bahwa ia tidak bisa menghapus datanya dari KGB, karena hanya direkturlah yang bisa melakukannya. Untuk berjaga-jaga, Anna juga merekam pembicaraan mereka waktu itu, di mana Olga memiliki rencana yang sama dengan CIA, yaitu menyingkirkan Vasiliev. Dengan ini ia berharap Olga mengerti dan bangga kepadanya. Olga pun tersenyum sembari menghapus data Anna dari KGB. Film pun selesai.